Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Sejak kemunculannya di bulan Oktober, Google Pixel ini sudah bikin saya penasaran. Karena Google membawa prosesor buatannya sendiri yaitu Tensor, terus punya desain yang baru juga, dan tentunya kualitas kamera yang bikin saya makin penasaran. Dan apalagi buat saya yang nggak terlalu suka dengan UI yang ribet, Google Pixel 6 ini sudah pasti jadi jawabannya. Namun kalau teman-teman ngikutin saya dari dulu, saya adalah pengguna Samsung dari lama ya. Jadi saya sudah pakai Samsung Galaxy Note 20 Ultra dan sekarang pakai Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ini untuk jadi daily driver. Dan sebagai user smartphone yang nggak terlalu suka dengan UI yang ribet-ribet, apakah saya akan pindah ke Google Pixel 6 ini sebagai daily driver? So, tonton video ini sampai habis ya. Jika bicara UI atau user interface, Google Pixel 6 ini sudah aku banget lah. Simple, nggak ada bloatware pihak ketiga, dan tentunya jadi bikin lebih smooth. Kalau butuh aplikasi pihak ketiga ya tinggal install aja, bisa makin lega lah memori internal. Mau pindah-pindah aplikasi, multitasking gitu juga lancar bingo. Namun ternyata experience 90Hz di Pixel 6 ini tuh masih terasa kurang buat saya pribadi yang terbiasa dengan 120Hz di Samsung Note 20 Ultra. Kerasa lebih puas ketika pakai Note-nya sih daripada si Pixel 6 ini. Tapi kembali lagi kalau dari segi layar atau produksi warna saya sih nggak ada komplain sama sekali. Sudah SDR10 Plus jadi nonton video di sini puas lah. Experience nonton video yang kurang nyaman cuman di bagian suara speaker yang kalau menurut saya pribadi master volumenya kurang keras. Namun untuk hasil keluaran speakernya sih sudah bagus. Posisi handheld atau ketika sedang digunakan, Google Pixel 6 ini terbilang nyaman. Jelas kalau dibandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra ini lebih nyaman. Selain memang dari segi dimensi lebih kecil sedikit, tapi juga karena adanya frame kamera belakang ini yang justru jadi penahan. Mungkin buat sebagian orang akan terasa aneh desainnya, tapi kalau secara user experience saya justru kebantu banget dengan frame kamera belakangnya ini. Ditambahin case transparan gini aja udah pas banget buat dipakai harian. Nah, tapi juga ada yang saya keluhkan, yaitu di bagian fingerprint unlock-nya. Jadi setelah beli Pixel 6 ini, saya langsung pasang anti-gores hidrogel. Touchscreen-nya sih aman, tapi ketika pakai fingerprint unlock jadi susah. Padahal ketika proses daftarin jari itu normal-normal aja. Dari segi layar juga nggak ada masalah loh. Bahkan kalau dibandingkan dengan beberapa smartphone yang saya pasang hidrogel juga, kayak di Samsung Note 20 Ultra ini, fingerprintnya juga lancar-lancar aja. Terus di Vivo X50 Pro ini juga lancar tuh fingerprintnya. Dan sampai video ini dibuat, saya sih belum nyoba lagi kalau hidrogelnya dilepas ya. Nanti bakal saya update lagi di Instagramnya flashgadget.id. Dan kalau ngomongin soal performa, bisa dibilang saya adalah pengguna smartphone yang jarang banget buat main game. Jadi memang hanya aktif di sosial media dan mungkin sesekali aja main game. Sebenarnya nggak ada yang salah ketika mau pakai Google Pixel 6 ini untuk main game. Namun saya merasa Tensor buatan Google ini masih belum optimal. Contohnya ketika dipakai untuk rekaman video yang waktu saya coba hanya bisa sampai sekitar 7 menit lalu jadi overheat. Terus konsumsi daya yang bisa dibilang boros. Lalu ke bagian kamera. Buat orang yang selalu menggunakan smartphone untuk ngambil momen di foto ataupun video, Google Pixel ini bisa banget gantiin daily driver saya saat ini. Secara overall, Pixel 6 ini bisa menghasilkan foto dengan detail yang bagus, dynamic range yang luas, dan SDR-nya juga mantep untuk menghadapi backlight sekalipun. Jika dibandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra saya lebih suka si Pixel 6 ini. Mampu produksi foto yang punya dynamic range yang lebih luas dan hasilnya tuh lebih natural, karena sudah pakai 108 megapiksel. Nah, kalau kurangnya yaitu di bagian foto pakai mode portrait. Asli, ini Google Pixel 6 ini perlu ada update sih. Karena bokehnya tuh kurang rapi. Untuk kelas flagship ini perlu perbaikan sih. Dan satu lagi di bagian video kamera depan. Hasilnya tuh cenderung kobam. Semoga next update firmware makin yahut deh. Namun ada yang paling saya suka dari segi kamera, yaitu kualitas hasil videonya. Mulai dari Full HD hingga 4K hasilnya tuh smooth semua.
Terus juga ada beberapa mode yang bikin saya makin suka. Mulai dari cinematic mode yang hasilnya bisa bikin kayak rada slow-mo gitu. Terus time-lapse tapi yang night sight itu juga keren. Dan bisa dibilang memang fiturnya tuh nggak sekaya smartphone mid-range atau flagship di brand lain. Tapi buat saya fitur itu aja sudah cukup banget dan nggak berlebihan. Intinya kepake gitulah. Nah, tapi ada kurangnya juga nih ketika ngerekam video. Jadi kemarin setelah beberapa hari pakai si Google Pixel ini buat ngerekam video gitu, dan dengan durasi panjang sekitar mungkin 6-7 menit di ruangan ya, di kondisi suhu ruangan, itu si Google Pixel 6 ini akan menyuruh kita untuk berhenti ngerekam. Istilahnya dia ada overheat-nya. Entah itu karena firmware atau mungkin karena prosesornya atau mungkin karena di ruangan studio kami ini terlalu panas. Jadi dia minta untuk diistirahatkan seperti itu. Ya semoga ini akan ada update firmware-nya lah ya di Google Pixel 6 ini. So kesimpulannya, kalau saya disuruh pilih antara Google Pixel 6 ini atau Samsung Note 20 Ultra yang sudah saya pakai ini, saya akan tetap pilih Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini sebagai daily driver saya. Karena alasan utamanya nggak lain dan nggak bukan, yaitu masalah di garansi. Karena teman-teman ketika beli Google Pixel 6 ini di pasaran di harga 14 jutaan dan terbilang cukup tinggi buat saya, masalah garansi itu udah faktor krusial lah. Kan sayang ya, sudah beli smartphone harga tinggi tapi nggak ada jaminan garansi, itu sayang banget. Dan secara performa, Google Pixel 6 ini masih terasa kurang kalau dibandingkan dengan smartphone flagship lainnya. Walaupun memang terbilang semuanya tuh sudah tercukupi di Google Pixel 6 ini. Jadi mungkin buat kamu yang nggak terlalu khawatir soal garansi dan fans Google Pixel 6 ini sudah cukup lah kalau dibandingkan dengan teman-teman beli si Google Pixel 6 Pro. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Dan kalau mau beli nanti linknya akan saya taruh juga di kolom deskripsi, silahkan cek aja. Dan cukup sekian untuk video pengalaman saya ketika pakai Google Pixel 6 ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.